Baik, teman-teman, kali ini akan kita lanjutkan pada pembahasan inhibitor kompetitif ya. Nah, inhibitor kompetitif itu sebenarnya bagaimana? Gambarannya seperti ini. Kita punya semacam enzim gitu ya. Nah, di sini kita punya substrat, ini substratnya ya. Nah, kemudian di sini kita juga punya inhibitor. Nah, inhibitor. Nah, apa yang terjadi? Jadi nanti akan ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, si enzim akan berikatan dengan substrat ya, membentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Nah, yang nanti akan menjadi produk gitu ya. Nah, yang akan menjadi produk, tapi ada kemungkinan kedua nih. Nah, kemungkinan kedua, si enzim ini bisa berikatan dengan inhibitor gitu. Nah, inhibitor yang nantinya tidak akan terbentuk produk gitu. Jadi apa yang bisa diambil dari sini, bahwa ternyata struktur substrat ya, struktur substrat itu hampir mirip dengan inhibitor. Nah, hampir mirip dengan inhibitor, sehingga apa? Inhibitornya juga bisa berlomba-lomba dengan substrat untuk mencapai enzim gitu. Jadi enzim itu masih menjadi tempat rebutan lah, istilahnya begitu. Nah, pengaruhnya di mana? Jelasnya pengaruhnya nanti enzim yang berikatan dengan substrat akan berkurang, sehingga akan menyebabkan penurunan laju reaksi begitu. Nah, nah sekarang apa yang akan kita tinjau? Pertama, kita akan meninjau kinetikanya. Nah, kita akan meninjau kinetika reaksi enzim yang terkena inhibitor kompetitif ini ya. Jadi kita punya E plus S, dia mengalami reaksi ya, membentuk kompleks enzim substrat, dan ini K-1. Nah, nanti kompleks enzim substrat akan menjadi enzim plus produk gitu ya, enzim plus produk. Kemudian di sini enzim juga akan mengalami reaksi dengan inhibitor ya, menjadi ini K3 gitu aja, ini K-3. Nah, ini jadi kompleks enzim inhibitor. Oh iya, yang ini ada K2. Nah, yang perlu teman-teman note di sini ya, bahwa untuk pembentukan produk ya, kita nanti akan terfokus ke pembentukan produk. Laju pembentukan produk V itu sama dengan K2 dikalikan konsentrasi ES. Nah, kita nanti akan mencari konsentrasi ES ini. Langkah pertama bagaimana? Langkah pertama, kita tinjau enzim conservation. Nah, enzim conservation. Di sini kalau kita lihat enzim total ya, enzim total itu adalah enzim bebas, konsentrasi enzim bebas yang ini. Nah, ditambah konsentrasi enzim substrat, ada enzim yang terikat dengan substrat, ditambah konsentrasi enzim inhibitor. Ya, yang ini, enzim yang terikat dengan inhibitor. Ini adalah enzim total atau enzim mula-mula. Nah, di sini kita ingin mencari konsentrasi ES ya. Maka kita bisa tuliskan konsentrasi ES sama dengan konsentrasi N0 dikurangi konsentrasi E dikurangi konsentrasi EI. Nah, konsentrasi EI. Oke, ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua, di sini kita ingin meninjau laju pembentukan ES ya. Laju pembentukan ES, yang mana nanti kita akan pakai assumption quasi steady state ya. Quasi steady state. Nah, quasi steady state. Oke, bagaimana itu? Jadi laju pembentukan ES ya dalam waktu tertentu itu adalah K1 dikalikan dengan konsentrasi E dikalikan konsentrasi S ya. Ada ES yang terbentuk seperti itu.
Nah, ternyata ES-nya ada yang terpakai nih, dipakai untuk pembentukan produk gitu ya. Oh iya, pembentukan produk K2 dikali konsentrasi ES gitu. Nah, selain itu ES-nya bisa kembali lagi. Jadi menjadi K-1 dikali konsentrasi ES. Nah, konsentrasi ES seperti ini. Karena steady state, maka akumulasi dari reaksi pembentukan ES itu sama dengan 0. Nah, dari sini nih bisa kita otak-atik nih. Nah, ini adalah K1 konsentrasi konsentrasi S ya, sama dengan K2 konsentrasi ES ditambah K-1 dikali konsentrasi ES. Nah, ini K1 dikalikan konsentrasi dikali konsentrasi S sama dengan, nah ini ES-nya bisa kita keluarkan. Nah, kali K2 plus K-1. Nah, ini kita ingin mencari ES ya. Di sini kita butuh konsentrasi maka kita bisa nyatakan ini sebagai konsentrasi sama dengan konsentrasi ES dikali K2 ditambah K-1 per K1 dikali konsentrasi S. Nah, untuk yang KKK ini kita jadikan satu aja ya. Jadi konsentrasi ES per konsentrasi S dikali K2 plus K-1 per K1. Nah, di sini teman-teman akan melihat bahwa K2 plus K-1 per K1 itu adalah konstanta Michaelis-Menten ya, konstanta Michaelis-Menten. Nah, konstanta Michaelis-Menten atau Km. Maka di sini teman-teman bisa nih nulis konsentrasi E sama dengan konsentrasi ES dikali Km per konsentrasi S. Nah, ini kita dapat nih persamaan kedua. Kemudian kita lanjutkan, kita tinjau nih pembentukan kompleks enzim inhibitor. Nah, maju pembentukan enzim inhibitor. Nah, di sini begini ya. Nah, kalau kita lihat di atas pembentukan inhibitor ya, itu dari E plus I dengan konstanta K3 menjadi E1, dan dia juga bisa terurai balik lagi menjadi E plus 1 dari E1 dengan konstanta K-3. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan K3 adalah konsentrasi E dikali konsentrasi I dikurang K-3 kali konsentrasi EI sama dengan 0. Nah, di sini nih, nah ini kita bisa pindah ruas nih. Nah, pindah ruas sama dengan K-3 dikali konsentrasi EI. Nah, di sini kita bisa nyatakan K-3 per K3 sama dengan konsentrasi EI, konsentrasi E dikali konsentrasi I, per konsentrasi EI. Nah, ini itu bisa kita katakan sebagai konstanta inhibitor ya. Konstanta inhibitor. Nah, jadi konstanta inhibitor itu sama dengan K-3 per K3. Di sini tadi kan yang E kan sudah ada ya, jadi kita cari E1-nya. Konsentrasi EI sama dengan konsentrasi E dikali konsentrasi I per I, ini ya. Oke, ini kita dapatkan persamaan 3. Nah, di sini kita bisa substitusiin dulu persamaan 3 ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi kan konsentrasi ES sama dengan konsentrasi N0 dikurangi konsentrasi E dikurangi konsentrasi EI. Nah,
Ini kita masukin nih, konsentrasi N0 dikurangi konsentrasi E dikurangi konsentrasi E dikali konsentrasi I per KI. Nah, ini udah ada 2E ya. Ada 2E. Nah, ini kita masukin lagi. Ini persamaan 4 ini. Konsentrasi ES sama dengan ini adalah persamaan 4. Nah, setelah itu, ini kita substitusiin persamaan 2 ke persamaan 4. Nah, konsentrasi ES tadi kan sama dengan konsentrasi N0 dikurangin konsentrasi E dikurangi konsentrasi E dikali konsentrasi I per KI, gini ya. Nah, E-nya masuk, konsentrasi N0 dikurangi konsentrasi ES dikali KM per konsentrasi S. Nah, ini juga konsentrasi ES dikali KM per konsentrasi S. Nah, ini bisa aku langsung jadiin satu sama KI ya. KI, terus yang ini konsentrasi I. Nah, persamaan ini bisa kita olah jadi semua ES-nya itu biar bisa di kiri gitu. Nah, caranya bagaimana nih? Caranya ini bisa kita pindahin dulu ya. Konsentrasi ES ditambah konsentrasi ES dikali KM per konsentrasi S, kemudian ditambah konsentrasi ES ya, KM konsentrasi I per konsentrasi S dikali KI sama dengan konsentrasi N0. Nah, ini ES-nya bisa kita keluarin nih, konsentrasi ES dikali 1 ditambah KM per konsentrasi S ditambah KM kali konsentrasi I per konsentrasi S dikali KI sama dengan konsentrasi N0. Nah, yang di dalam kurung ini kita jumlahin dulu nih semuanya. Jadi konsentrasi ES kita samain penyebutnya jadi konsentrasi S dikali KI. Nah, yang ini konsentrasi S dikali KI, terus yang ini jadi KM dikali KI, kemudian yang ini tetap ya KM konsentrasi I sama dengan konsentrasi N0. Nah, oke. Setelah itu ini kita bisa pindah ya, pindah ruas ya. Jadi konsentrasi ES itu sama dengan konsentrasi N0 dikali konsentrasi S dikali KI sampai tercoret per konsentrasi S KI terus ditambah KM KI ditambah KM konsentrasi I. Nah, ini aku hapus saja lah biar enggak, nah, biar tidak mengganggu. Nah, oke. Kita lanjutkan. Jadi kan kita sudah dapatkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian KI-nya ini bisa kita bagi nih, ya. Jadi kita bagi kedua ini dengan KI ya gitu. Konsentrasi N0 dikali konsentrasi S per, nah ini konsentrasi S ditambah KM ditambah KM kali konsentrasi I per KI ini. Nah, konsentrasi ES itu adalah seperti ini. Nah, ini masih ada KM ya, konstanta mekanisme bisa kita keluarin. Jadi akan seperti ini nanti. Konsentrasi N0 dikali konsentrasi S per konsentrasi S ditambah KM dikali 1 ditambah konsentrasi I per KI. Nah, seperti ini. Teman-teman akan mendapatkan ini. Di sini
teman-teman akan menemukan sebuah besaran ya, yang aku kurang tahu nama itunya apa, tapi aku bisa tuliskannya sebagai alfa sama dengan 1 plus konsentrasi I per KI. Mungkin bisa dinamakan apa ya, faktor inhibitor gitu mungkin ya. Jadi ini adalah semacam bilangan yang dia itu dipengaruhi oleh inhibitor. Jadi kalau misalkan nggak ada inhibitor ya nggak ada alfa ini gitu. Jadi konsentrasi ES itu bisa kita tulis sebagai konsentrasi N0 dikali konsentrasi S per konsentrasi S ditambah Km kali alfa. Nah, ini kita udah dapat nih konsentrasi ES. Kemudian kita bisa mencari V-nya. Nah, laju pembentukan produk nih V sama dengan K2 dikalikan dengan konsentrasi ES. Nah, di sini teman-teman akan dapetin nih K2 dikali konsentrasi N0 dikali konsentrasi S per konsentrasi S ditambah Km kali alfa gitu ya. Nah, teman-teman perlu ingat kalau Vmax itu adalah K2 dikali konsentrasi N0. Nah, jadi V adalah Vmax dikali konsentrasi S per konsentrasi S ditambah Km kali alfa. Nah, ini kita dapatkan nih laju pembentukan produk ketika dia terkena inhibitor, ketika enzim diberikan inhibitor kompetitif. Nah, kompetitif. Nah, sebenarnya lalu pengaruhnya apa sih di sini pengaruhnya inhibitor kompetitif? Kalau kita bandingkan ya, laju tanpa inhibitor. Kalau laju tanpa inhibitor itu kan V sama dengan Vmax dikali konsentrasi S per konsentrasi S ditambah Km begitu ya. Nah, ini adalah persamaan laju pembentukan produk untuk tanpa inhibitor. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beda nih, ada alfa, Km-nya ada alfa, ada inhibitor kompetitif, yang non inhibitor gak ada. Nah, artinya apa di sini? Kalau kita lihat tadi alfa itu adalah 1 plus konsentrasi I per KI, begitu kan ya? Berarti nanti si Km yang ini ya, itu atau mungkin aku bisa namakan ini sebagai Km apparent ya, Km apparent atau Km semu. Jadi Km semu ini adalah Km yang disebabkan oleh inhibitor ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu ternyata pada kasus inhibitor kompetitif, nah pada kasus inhibitor kompetitif ternyata Km apparent itu ternyata lebih besar daripada Km. Nah, Km apparent itu lebih besar daripada Km. Nah, akibatnya apa nih akibatnya? Akibatnya nanti ketika inhibitor kompetitif itu mengganggu, menyebabkan laju reaksi turun, maka kita bisa menambah kembali laju reaksi dengan memperbanyak konsentrasi substrat. Jadi pengaruh dari inhibitor kompetitif ini bisa dilawan ya, bisa dilawan dengan memperbanyak konsentrasi substrat untuk mencapai initial rate yang sama dengan V tanpa inhibitor. Jadi kalau misalkan tanpa inhibitor itu ternyata laju reaksinya itu A gitu ya. Nah, karena ada inhibitor kompetitif maka dia jadi B.
Nah, caranya agar si B ini biar bisa sama dengan A adalah dengan memperbanyak memperbanyak konsentrasi S, begitu. Lalu pada kasusnya Vmax bagaimana nih? Nah, kalau kita lihat di sini, Vmax-nya itu ternyata nggak berubah ya. Vmax-nya nggak berubah. Jadi Vmax apparent atau Vmax pada penambahan inhibitor itu ternyata masih sama dengan Vmax biasa atau Vmax pada tanpa inhibitor. Nah, kalau di plot nanti bagaimana? Nah, kalau di plot nanti kita pakai plot Lineweaver ini ya, Lineweaver full plot. Nah, kalau pakai Lineweaver full plot di sini nanti ada ini ya, yang mana ini adalah 1 per konsentrasi S, yang ini adalah 1 per P. Nah, kalau pada tanpa inhibitor mungkin akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini no inhibitor. No inhibitor. Nah, kalau misalkan dengan inhibitor nanti bagaimana? Ya, kalau misalkan dengan inhibitor nanti akan menjadi naik sebenarnya ya. KM-nya naik, pengaruhnya di mana? Grafiknya juga akan berubah gitu. Nah, berubahnya ini gimana sih berubahnya? Perubahan dari grafiknya ini, kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau Lineweaver plot itu kan seper V sama dengan seper Vm ditambah Km per Vm dikali 1 per konsentrasi S. Begini ya. Nah, Km di sini adalah sebagai slope ya, sebagai slope. Kalau misalkan Km-nya bertambah, maka kita bisa nyatakan kalau slope-nya juga bakalan bertambah gitu. Kalau slope-nya bertambah kan berarti kemiringannya tuh makin besar gitu ya, kemiringannya. Nah, akibatnya gimana? Akibatnya nanti dia akan makin naik tuh ininya. Nah, ini inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif di sini ini adalah seper Vm-nya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau pada kasus inhibitor kompetitif ternyata kecepatan maksimumnya itu nggak berubah, tapi karena Km-nya berubah akhirnya ininya jadi berubah juga gitu, ininya jadi naik, slope-nya jadi naik, akhirnya makin miring ininya, seperti itu. Jadi sebenarnya pun kalau diperpanjang ya ini jadi seperti ini. Nah, jadi yang pada kasusnya ini juga kompetitif, ini titik ininya akan makin mundur. Apa ya istilahnya ya? Si Y-nya ya berarti si Y-nya ini akan makin mundur begitu. Karena makin mundur ya akhirnya makin kecil ya ininya ya. Ini bisa aku tulis sebagai minus 1 per km. Nah, ini minus 1 per km sekarang. Jadi kalau misalkan ya, km-nya makin gede, nah yang ini kan minus 1 per km apparent ya, km apparent. Kalau misalkan km-nya makin gede, ini kan berarti nanti makin maju, ya kan ya. Nah, makin maju. Nah, karena makin maju, akhirnya nanti minnya makin besar, makin mendekati ke 0. Seperti itu. Ingat ya ini min. Nah, gitu. Jadi nanti bagaimana plotnya pada Lineweaver book plot? Nah, untuk Lineweaver book plot pada ini tadi yang no inhibitor ya. Kalau misalkan pada inhibitor kompetitif, nah kalau misalkan pada inhibitor kompetitif itunya akan menjadi besar. Kita buka dulu contekannya. Nah, ini ya
Jadi di sini akan menjadi 1/V0 sama dengan km/Vm. Di sini dikalikan sama alfa tadi ya, alfa mungkin bisa ditulis lagi, konsentrasi I per KI ya, itu dikali 1 per konsentrasi S, kemudian ditambah 1/Vm. Nah seperti ini ya. Jadi ini efeknya dari inhibitor kompetitif, lainnya seperti ini. Dari sini biasanya kalau misalkan kita sudah menemukan Km, sudah menemukan Vm, maka nilai Ki ini nanti akan diketahui. Jadi seperti itu konsep tentang inhibitor kompetitif ya. Nah, jadi memang konsepnya seperti itu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang salah dari penjelasanku, teman-teman feel free bisa kontak ke aku entah via WA, Line atau IG atau apapun terserah ya. Mungkin itu saja tentang inhibitor kompetitif.